Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari sekalian, kita bertemu lagi dalam perayaan Ekaristi di pagi hari ini, jam 9, dengan suasana yang terang dan juga kebersamaan di antara kita syukuri sebagai rahmat Tuhan karena kita diberi kesempatan dan juga kesehatan. Kesehatan menjadi sangat penting karena bila mana kita punya sarana untuk mencapai kebahagiaan, namun kalau kesehatan tidak memungkinkan, maka tidak akan terjadi sesuatu hal apapun pada diri kita. Dan pada hari ini, gereja bersatu dengan perayaan umum Hari Kakek Nenek Sedunia yang hadir di sebelah kiri saya. Kita mendukung dan juga berdoa untuk kakek nenek yang mana di usia lansia masih diberi kesempatan bersama dengan keluarga dan bersama dengan kita. Sungguh keluarga, anak-anak, cucu-cucu, handai tolan bersyukur kalau masih bisa ditunggui oleh para orang tua, dalam hal ini kakek nenek, ya Bapak Ibu. Usia tua itu hanya angka. Tetapi bahwa semangat hidup, semangat beriman tidak kalah dengan yang muda. Setuju? Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kiranya Bapak Ibu akan terus terjaga kesehatannya dan berbahagia di masa lansia. Jadi ingat lagu sekolah minggu ya. Lagu Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Ganti malam aku diberkati. Terus
kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Semangat ya kakek nenek ya. Dan syukur pada Tuhan bahwa kita bisa menghadirkan mereka di setiap misa di hari Sabtu Minggu ini, di Minggu Biasa ke-17. Nanti akan diterimakan komuni dua rupa. Nanti kalau ada yang bisa mengambil dengan tidak ada kendala silahkan, tetapi kalau ada kendala bisa menyampaikan. Biasanya orang sepuh atau lansia itu agak sedikit bergetar tangannya ya, tapi jangan takut untuk menyampaikannya kepada Romo. Dan juga seperti yang tadi disinggung, pada bulan Juli bagi mereka yang berulang tahun perkawinan, gereja kita, Paroki Kota Baru senantiasa berusaha meneguhkan janji setia perkawinan, karena dalam keluarga itulah tumbuh iman kita, bahwa menurut Familiaris Consortio, dokumen tentang gereja adalah rumah tangga, dinyatakan kalau keluarga dapat dijaga sebaik-baiknya dari sebuah perkawinan yang baik, maka di situ juga tumbuh iman yang kemudian menumbuhkan generasi-generasi yang menjadi harapan gereja dan tentu saja harapan bagi negara. Baiklah, tadi kita mendengar bacaan pertama dari kitab Raja-Raja tentang Raja Salomo yang diberi hikmat dan kebijaksanaan oleh Allah, karena dalam mimpinya dia memohon atau berjumpa dengan Tuhan, apa yang kamu minta akan aku kabulkan. Salomo ini kelanjutan dari Raja Daud, dan dia tidak meminta kekayaan, dia tidak minta supaya dapat mengalahkan musuh, dia minta hikmat dan kebijaksanaan. Allah memberikan itu sehingga pada saat masa Raja Salomo, dia memang dikenal sebagai raja yang bijaksana, sehingga kesejahteraannya melimpah. Tamu-tamu dari luar juga datang, semuanya dikelola dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita mendengar dari surat Paulus kepada jemaat di Roma yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Kebaikan yang ada pada diri manusia memang bisa jadi karena usahanya yang tekun dan keras, namun jangan lupa ada rahmat Allah yang menyertai dari setiap kebaikan yang kita terima. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri, tetapi rahmat Allah menyertainya, sehingga apabila kita tidak mampu sekalipun, Tuhan memberi kemampuan itu. Bahkan bila kita menyerah sekalipun, Allah akan mengambil bagian dalam karyanya. Kita ingat akan kerahimannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu saudara-saudari, melalui Injil Matius tentang perumpamaan hal kerajaan surga. Kerajaan surga yang disampaikan seperti harta yang terpendam atau seperti pukat yang dipakai untuk menangkap ikan. Maka di situ saya merenungkan kerajaan Allah itu bagaikan suatu kehendak dalam diri manusia yang disertai oleh Allah, hasil daripada kesanggupan yang disertai Allah memberikan
buah-buah keselamatan, kesejahteraan bagi kita. Pada hari Kamis yang lalu, Bapak Ibu, kami berkunjung ke seorang warga yang mana beliau diperingati 7 hari meninggalnya. Dia adalah karyawan biasa atau biasa kita mengenalnya sebagai asisten rumah tangga ART, tempatnya di Kebumen. Kami sekitar 20 orang datang ke sana. Apa yang dikenang oleh majikannya dan umat paroki di sini, karena keterlibatannya dengan paroki di sini, paroki Kota Baru, adalah kebaikannya yang begitu total. Orang yang ugahari itu sederhana, tetapi dia tidak tamak. Kalau diberi bagi dia cukup, misalnya makanan, adalah gini, bisa dibawa, dia bilang tidak, berikan saja kepada yang lain. Dan juga orangnya sangat loyal, setia kepada tugas dan juga kepada orang yang memberikan mandat. Sehingga kalau di tangan dia semuanya perfect, berjalan dengan sempurna dan bisa dipastikan beres. Apalagi keramah tamahan untuk bekerja sama dengan semua orang, membuat kami yang berkunjung di sana terharu dengan kisah dari saudara kita itu. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belangnya, manusia mati meninggalkan kebaikannya. Jadi kebaikan orang ini dikenang oleh orang-orang yang pada waktu itu hidup sejamannya. Maka kita bisa mengatakan bahwa kebaikan orang ini adalah nilai-nilai kerajaan Allah yang dilaksanakan dalam dirinya. Dan untuk itu sifatnya kekal, dikenang. Apalagi kalau Tuhan yang mengingat itu, Tuhan yang memperhatikan kebaikan kita, kesetiaan kita, maka itu akan menjadi kekal abadi. Itu akan menjadi suatu pahala bagi kita untuk mengetuk pintu surga bersama dengan para kudusnya, Santo Petrus dan orang-orang yang diterima di rahmat Allah dalam surganya yang abadi. Untuk itu, saudara-saudari sekalian, hidup ini janganlah diukur dengan sesuatu yang oleh orang pada umumnya memakai, misalnya tentang status sosial, tentang kekayaannya, dan juga pengaruhnya, pengaruh dalam arti destruktif atau negatif, tetapi bagaimana orang itu bisa mengantar sesuatu yang punya nilai dalam kehidupannya maupun kehidupan kita bersama. Nah, inilah nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu cinta kasih yang kita terima dari Kristus. Namun Bapak Ibu jangan menafsirkan kalau begitu Romo tidak usah jadi Katolik, yang penting hidup baik. Ada sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan tanpa Kristus. Bahkan karena kesalahan, karena dosa-dosa kita, in the last minute, di menit-menit terakhir, kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Maka disitulah Tuhan Yesus Kristus sebagai penyelamat menjadi sangat penting. Sehingga orang tidak bisa mengatakan bahwa yang penting hidup baik, tidak usah menjadi pengikut Kristus. Tentu saja itu bukan ajaran Kristiani. Maka dengan menjadikan ajaran-ajaran kebenaran yang kemudian mewujud dari pemahaman kita dan kita laksanakan, serta bersama dengan Kristus yang memampukan kita
untuk melaksanakannya, karena kadang atau sering kita sulit untuk melawan kehendak kita sendiri, ego kita, pengaruh dari luar. Nah, seperti yang dikatakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati.